Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asasabila Hidayat. Di video kali ini saya akan mengendim 2357301006. Di video kali ini saya akan menjelaskan pertemuan 4 mata kuliah pemrograman framework lanjutan dengan materi Tailwind. Nah, Tailwind itu adalah sebuah utility first CSS framework yang memungkinkan pengembangnya itu membangun desain yang kompleks dengan mudah. Oke, langsung saja saya masuk ke materinya. Pertama itu sebelum kita memasukkan codingannya itu kita tuh harus install dulu si Tailwind CSS-nya itu. Nah, cara installnya itu pertama kalian di VS Code itu kalian pergi ke terminal, lalu di bagian atas ini itu nggak atas sebenarnya, dia di bawah ya. Nah, di bagian sebelah kanan ini tuh kan sebelumnya itu PowerShell ya, kita ubah dulu ke command prompt. Nah, pastikan juga udah masuk ke file kalian yang akan dijadikan web itu. Sekarang udah masuk ke web, lalu buat npm install Tailwind CSS at Tailwind CSS/vt. Nah, kalian ketik ini dulu, npm install Tailwind CSS at Tailwind CSS/vt. Nah, kalau saya sudah install, jadi saya nggak perlu enter lagi ya, jadi kalian install terlebih dahulu. Nah, jika sudah menginstal, kalian pergi ke ini vt config.js, lalu kalian import si configure the fit plugins. Nah, jadi kita tuh add si import tailwinds ini nih configurationnya, ke config-nya itu kita tulis ini, lalu ini juga yang sebelumnya itu ada codingan itu kita ganti dengan ini plugins Tailwind. Nah, kalau udah berarti langsung di import aja Tailwind-nya itu, add import Tailwinds. Nah, selanjutnya itu kita import si file Tailwind-nya. Kita tuh masuk ke index.css, lalu kita ketikkan ini ada link sumber untuk apa nih ya, nih ini sumber CSS-nya ada di sini semua. Kita ketikkan link berikut, lalu kita masukkan juga theme-nya, itu ada color primary-nya, ada color primary. Nah, ini ada color primary-nya, lalu ada yang light, dark, dan very dark, lalu ada color text-nya juga, lalu ada color background-nya. Nah, lalu kita font heading dan font body-nya itu kita pakai Poppins sama Inter. Nah, ini kan theme kan, lalu kita ketik juga ini root-nya itu kita panggil yang tadi si color primary-nya itu jadi variabel colornya itu kita panggil semuanya, sama juga dengan color textnya dan juga color backgroundnya kita panggil semua satu-satu. Lalu font heading dan bodinya juga, lalu kita ketikkan ini di global style saya itu tuh di bodinya tuh ada add apply biggie strip 1 text strip primary font body. Ini untuk di-apply-kan si warna backgroundnya itu, yaitu yang bagian 1 si teksnya itu ada primary, lalu fontnya itu ada body. Nah, jika sudah, barulah kita ngebuat sebuah folder baru di dalam src ini. Kita buat di sini saya ngebuat folder untuk pertemuan 4 ya, biar tersusun rapi. Nah, tapi kalian bisa skip aja, langsung ngebuat folder komponen
komponen. Nah, di dalam folder komponen ini baru kita ngebuat file sidebar.jsx. Nah, isi sidebarnya itu ada ini, kita jangan lupa di import React-nya. Lalu di sini ada file home, file user, file box, file signout, dan si React icons /file. Nah, ini jangan sampai lupa. Lalu kita buat si sidebarnya itu dengan ketentuan warna dan teks seperti ini. Lalu di sini tuh ada admin panel, ada teks admin panel. Lalu ada dashboard, user, products, dan logpath di sidebarnya. Selanjutnya itu setelah sidebar itu kita ngebuat dashboard. Nah, di dashboard itu juga jangan lupa diimport. Tapi ini beda ya. Ini ada user, box, dan $sign. Nah, $sign ya, jadi itu ntar ini jadi icon. Dia dari icon ya. Berarti ini icon user, box, dan proof dollar. Lalu di sini tuh ini ada data dummy. Ini saya tambahkan. Lalu di sini kita bisa lihat di sini ada total user, product, dan revenue. Jadi itu si yang icon user ini jadi total user, icon filebox ini jadi products, dan $sign ini jadi revenue. Dan keterangannya ada di $10, 50 produk, dan total user. Lalu selanjutnya ini dengan ketentuannya masing-masing ya, kayak maksudnya ini background blue, ini background green, dan ini background yellow. Ketentuannya masing-masing. Roundednya flag item center, item method di tengah. Lalu selanjutnya itu kita pergi ke header, sama dengan si sidebar dan dashboard tadi, kita ngebuat file baru ya di folder komponen dengan .jsx. Jangan lupa di import. Ini ada fast search, bell, dan user circle. Nah, di function headernya itu kita buatlah di sini ada search. Nah, itu ada input, ada tipe input yaitu search. Lalu di sini ada icon bell dan icon user circle-nya itu. Ini dengan ketentuannya sendiri ya, kayak warnanya, terus ada ukurannya, ketentuan itu letaknya. Lalu di app.jsx ini kita di bagian returnnya ini nih, kita masukkan ini. Nah, ini kita saat kita ketikin itu, contohnya ya. Nah, saya kayak kita ketikin itu, nah dia akan muncul nih seperti ini. Nah, itu tuh kita harus kita tuh ngetiknya itu jangan manual banget gitu ya. Kita ngetiknya segitu, terus kalau misalnya ada ditampilkannya apa yang kita panggil itu, kita klik aja biar dia otomatis itu ke ini, ke import. Salah, maaf. Yang ini itu pertemuan 3. Ini dia berotomatis import. Dan kadang kan kalau misalnya saya bisa nulis manual ya. Tapi kalau manual tuh kan kadang kita lupa nih, misalnya si sidebar, header, dan dashboard itu tuh dia tuh di mana aja gitu. Ini kan saya kan di dalam folder, masuk folder lagi baru filenya kan. Nah, dengan otomatis kayak gini tuh saya jadi nggak perlu pusing-pusing kayak nulis satu-satu gitu. Ini pertemuan 4, komponen, dashboard, dan sebagainya kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya udah ditulis, ini kan ini per div ya. Nah, kalau sudah, berarti kita di sininya nih. Ini yang ini nih kita komenkan aja. Dan kalau udah semua itu, berarti kita udah bisa masuk ke web ya, dengan cara npm Nah, dia itu akan tampilnya seperti ini. Yang tadi itu kan ini ada admin panel, ada si dashboard, user, nih file home, file user, and file box. Ini ada logout. Nah, itu ketentuan warnanya sudah sesuai ya dengan yang tadi. Kayak ini nih.
Jadi sini ketentuannya sudah ya. Nih, blue, green, yellow, jadi itu sudah terpanggil semuanya. Ada user. Nah tadi itu kan saya di app CS ini saya bilang kan dikomenin aja ya. Nih dikomenin karena kalau misalnya ini nggak dikomen itu ntar bakal nggak rapi gitu ya. Misalnya saya uncomment, nah itu bakal ada sisa di ujung-ujungnya itu. Jadi kalau misalnya mau ini rapi, ini semua di komen aja biar ininya full screen itu. Dan kalau misalnya ada beberapa kayak kalau misalnya sebelum ini tuh dia tuh ntar bakal ada error ya. Kalau ini kan di atas ini tuh tadi nih ada React icon /va. Nah ini nih dia tuh si React icon ini nih kalau misalnya kita belum ada, kita tuh harus import dulu, karena kalau misalnya nggak diimport tar bakal error. Jadi harus diinstal dulu pakai terminal, terus installnya itu namanya tuh npm install React icons. Nah ini tuh harus kita jalankan dulu perintah ini agar si React iconsnya itu terinstall. Karena saya sudah install jadi nggak perlu saya jalanin lagi. Dan tadi seperti saya ada skip dikit. Nah kalau misalnya kalian ngikutin yang kayak di awal tadi yang saya bilang tadi itu ntar masih ada beberapa bagian yang kayak nggak rapi gitu, ataupun bisa jadi dia tuh error gitu, kayak error dan hasilnya itu cuman full screen putih gitu doang, nggak ada tampilan apa-apa. Itu bisa jadi karena di main.jsx nya itu belum dipakein ini. Karena kan saya kan ini kan projectnya ini kan semua pertemuan saya sebelum itu kan pakai project ini ya, jadi itu kayak masih ada project codingan yang sebelumnya itu nggak saya langsung hapus, cuma saya komen aja. Jadi kalau misalnya masih ada yang kayak putih doang gitu tampilannya, biasanya tuh ceknya tuh lewat inspect sama konsolnya, lalu dilihat dulu di mana errornya. Dan saya sebelumnya waktu itu errornya tuh di bagian main.jsx ini, ternyata harus saya tambahkan dulu si app-nya ini untuk manggil si app JSX-nya ini. Nah dengan begitu jadilah tampilan seperti ini. Oke, sekian pendapat saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.